Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadzah pada Mapel IPS. Pada pertemuan kali ini Ustadzah akan membahas atau mengulang kembali sesuai yang sudah kemarin Ustadzah kirim lewat Classroom. Kali ini Ustadzah akan membahas atau mengulang kembali tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Baik, sebelum masuk kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu terkait benua Asia, letak dan luas benua Asia. Benua Asia itu memiliki letak dan luas yang terletak di seberang laut Mediterania. Jadi sebelah yang diartikan sebagai timur, ya. Atau kita bahas dulu tentang kondisi geografis benua Asia, nanti di mana dalamnya akan membahas tentang letak benua Asia, kemudian keadaan fisik benua Asia. Keadaan fisik benua Asia nanti akan membahas tentang kondisi geografis benua Asia, terus kondisi iklim benua Asia, dan yang terakhir nanti terkait benua Asia kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam benua Asia. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang letak benua Asia. Berdasarkan letaknya, 30% benua Asia itu terdiri atas dataran atau permukaan bumi merupakan wilayah benua Asia. Nah, kemudian dataran dunia Asia itu terletak kurang lebih 43.998,992 km persegi. Kemudian secara astronomis Indonesia itu terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Nah, itu letak benua Asia. Terkait negara-negara atau luas benua Asia atau negara-negara Asia, benua Asia terdiri atas beberapa negara. Yang pertama, Asia itu terbagi menjadi 5, yaitu Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nanti tugas buat kalian untuk mengkelompokkan mana itu Asia Barat terdiri dari negara mana saja, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian keadaan fisik dan wilayah. Berdasarkan kondisi fisik benua Asia, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama terkait dengan geologi benua Asia dan kondisi iklim benua Asia. Berdasarkan geologi itu apa? Logi itu ilmu, geo itu apa? Geo itu secara filosofinya berasal dari bahasanya Yunani yang artinya itu bumi, berarti yang ilmu yang membahas tentang bumi, atau boleh dijelaskan tentang ilmu pengetahuan yang mengenai asal usul atau struktur komposisi sejarah tentang bumi, keadaan bumi. Nah, kemudian untuk kondisi iklim benua Asia, rata-rata kondisi atau cuaca pada kondisi iklim pada benua Asia itu terbagi atas 6. Yang pertama iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim kutub, iklim kontinental, dan yang terakhir adalah iklim gurun. Iklim tropis termasuk Indonesia ini termasuk iklim tropis karena terletak di Asia Tenggara. Yang termasuk iklim tropis itu Asia Tenggara dan Asia Selatan dan Semenanjung Arab. Ciri-cirinya iklim tropis itu bersuhu tinggi atau lembab, curah hujannya cukup tinggi. Nah, kemudian iklim subtropis, perbedaannya iklim subtropis itu ada 4 musim. Yang pertama ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Itu ya. Kemudian ada iklim sedang. Iklim sedang itu iklim sedang itu di kawasan Mongolia. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian iklim kutub, musim dingin yang panjang, itu biasanya daerah mana? Asia Utara, termasuk Siberia.
Nah, kemudian iklim kontinental, ciri-cirinya apa? Berpengaruh dataran yang kuat, itu sekitar Gunung Gobi dan pedalaman benua. Kemudian iklim gurun itu memiliki ciri-ciri berubah-ubah secara cepat serta memiliki curah hujan yang rendah. Di antaranya adalah Asia Barat dan Asia Tengah. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam di benua Asia. Pada potensi sumber daya alam di benua Asia, menurut Kartasaputra, potensi adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik sebagai usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dalam pengerjaannya. Jadi kalau istilah potensi itu berarti dia seorang anak yang memiliki potensi. Potensi itu berarti memiliki kelebihan ya. Jadi potensi yang atau potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, di benua Asia. Nah, misal tumbuh-tumbuhan, misalkan potensi sumber daya alam di benua Asia dipengaruhi oleh kondisi iklim. Nah, iklim yang mempengaruhi variasi flora dan faunanya. Daerah benua Asia yang memiliki iklim tropis basah, nah basah kayak Indonesia ini, akan tertutup oleh hutan hujan tropis dengan pohon-pohon yang memiliki daun lebat, banyak penghijauan itu. Kemudian hewan yang hidup di iklim tropis antara lain adalah kera, badak, banteng. Itu. Nah, kemudian kalau daerah sekitaran gurun itu memiliki curah hujan yang lebih besar, banyak sekali. Nah, biasanya ditumbuhi oleh padang rumput. Memiliki curah hujan lebih besar ya, padang rumput, daerah sedikit lembab. Nah, kemudian daerah sekitar kutub itu berdaun jarum. Contohnya cemara, terus kanifer dan seterusnya. Nah, hasil-hasil pertambangan yang menonjol di benua Asia itu potensi ya, yang dimiliki keunggulan, potensi, kelebihan itu boleh disebut potensi ya. Adalah minyak bumi. Sumber minyak bumi terdapat di Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Yang paling terkenal itu adalah Arab Saudi ya. Saya kira itu dulu. Besok insya Allah kita akan bertemu lagi membahas tentang benua Amerika di kesempatan yang akan datang. Tugasnya insya Allah nanti saya lampirkan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.